Kan awalnya dia mengaku sebagai dokter. Ya. Dan dia juga sudah bilang kepada saya, dia punya klinik di Bandung. Jadi selama ini yang ditudingkan kepada anak saya itu tidak benar. Ya. Anak saya normal. Dan Ya. anak saya ini adalah korban saya. Oke. Halo Tribuners, saya Sos Tanggang, kembali lagi bersama di wawancara eksklusif Tribun Jambi, dan kali ini saya bersama dengan ibu dari korban pernikahan sesama jenis yang terjadi di Jambi yang menghebohkan Indonesia. Ibu cerita identitasnya itu mencurigakan karena tidak menyampaikan kepada ibu. Iya. Kecurigaan ibu, dia itu sebagai apa? Waktu itu karena dia tidak mau menunjukkan identitas ya mas. Istilahnya saya selalu dijanji dan dijanji dan dijanji. Otomatis saya sebagai ibu sekaligus ayah. Ya. Pastinya yang terbaik untuk putri ibu. Ya. Nah, itu kan. Karena tadi pernikahan itu sangat singkat sekali ya waktu itu. Jadi habis pernikahan itu gerak-gerik si pelaku ini kan, biarpun saya diam, mungkin dibilangnya saya ini diam, lemah lembut gitu kan, tapi kan setidaknya saya melihat. Ya. Kan awalnya dia mengaku sebagai dokter. Ya. Dan dia juga sudah bilang kepada saya, dia punya klinik di Bandung. Pengakuannya punya klinik di Bandung? Iya. Oke. Tuh. Jadi waktu itu nama kliniknya apa, Ibu? Waktu itu nggak sempat nanya Ibu, nggak sempat nanya. Dan waktu itu setiap habis mandi, saya kan di belakang nih mas ya, masak ya, pasti masak lah untuk kebutuhan hari-hari dah. Setiap saya tengok dia habis mandi, dia selalu memakai baju pakaian langsung rapi. Mulai dari kamar mandi? Iya. Okay. Kemanapun HP itu selalu dibawa. Di kamar mandi pun dia bawa HP teleponan. Di kamar mandi pun teleponan. Kan kamar mandi dekat sama ruang masak. Ruang masak. Jadi sampai akhirnya kedengaran? Iya. Tapi sering dia teleponan sama ibu angkatnya. Sering. Yang ngakunya sebagai ibu angkat? Iya. Oke. Jadi, ya. Sebelumnya juga waktu si pelaku ini yang menamakan Apip ya, saya memanggilnya Apip gitu kan, anak Apip. Jadi pernah saya video call sama ibunya, ibu angkatnya, yang dia bilang itu ibu angkatnya, video call gitu kan, langsung dia meyakinkan saya bahwasanya ini anaknya kan laki-laki gitu ya. Itu sebelum nikah? Sebelum nikah. Oke. Datang, jadi itu di depan si Mawar juga. Di depan anak ibu? Iya. Ya. Sempat ibunya bilang, cantik ya ibunya, masih muda. Nah itu kata ibunya si pelaku. Karena saya sudah video call, otomatis saya nampak dong wajahnya. Ya. Pasti nampak. Seperti apa si yang mengaku sebagai ibu angkatnya tadi itu, Bu? Biasa aja, pakai tua, biasa. Udah tua, sekitar 50-60? 60-an. 60-an? Iya, 60-an. Dengan logat Sumatera Selatan? Iya. Oke, kemudian seberapa yakin atau kapan Abah ibu mulai curiga dia ini bukan dokter sungguhan? Semenjak timbul kecurigaan saya, karena dia ini mengaku sebagai seorang dokter. Setiap saya tanya, masalahnya kayak gini mas, anak saya ini aja kalau kerja 3 hari tidak masuk aja, sudah potong gaji. Ya. Sedangkan dia seorang dokter, tidak mungkin dong meninggalkan pasien sampai berbulan-bulan. Ya. Nah itu sudah sering kali saya interogasi si pelaku itu, tapi selalu ngelak. Karena yang kita kenal dokter nggak ada yang meninggalkan kerjaan berbulan-bulan. Ya. Pernah juga dibilang sama adik si korban, Mama sini kok tidak punya jakun ya, cemen, kata si adik. Ada dek kecil, itu salah satunya. Yang kedua, setiap mandi tidak pernah layaknya seperti laki-laki, pakai handuk ya, yang ke bawah, yang ke atas kan pakai kaos dalam, boleh. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah seperti itu? Tidak pernah sama sekali. Oke, karena sudah keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkap? Betul. Oke. Ibu curiga mulai ada kecurigaan di situ? Iya. Itu setelah berapa lama sih, Bu? Setelah berapa lama dari pernikahan? 2 bulan. 2 bulan? Betul. Itu yang membuat ibu akhirnya sering menginterogasi dia? Iya. Membuat dia marah sama ibu dan lari akhirnya dia ke tempat bibinya. Betul. Mawar? Iya. Oke. Lalu kita persingkat ini, Bu. Si
pelaku ini membawa anak ibu ke lahat Betul. tanpa sepengetahuan ibu. Iya. Tanpa sepengetahuan ibu. Karena perginya Keluarga ada yang tahu? ada bibinya lah. Bibinya, permisi kepada bibinya? Enggak juga. Waktu itu dia bilangnya beli sarapan. Oke. Artinya tidak pergi baik-baik ya? Iya. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan si bibi kan bilang, sudah Pip, ajak pergi we Pip, ajak pergi we Pip. Nah gitu. Oke. Sebelumnya pun bilang kayak gitu. Ini pengakuan si Mawar. Karena saya ini sudah pontang-panting ya Mas, mengurus sang ayah lagi sakit. Dan juga anak saya dibikin kayak gini, otomatis dengan sekuat tenaga saya harus menyelamatkan anak saya. Kalaupun istilahnya si Mawar ini betul-betul memang cinta, ibu rela, yang penting betul-betul mau menunjukkan identitas itu. Makanya saya selalu tekan dan menekan terus identitas itu. Ada apa tidak mau menunjukkan identitas sampai anak ibu dibawa lari ke lahat. Oke. Kapan ibu akhirnya melaporkan ini ke polisi? Semenjak si korban dibawa lari. Oh, Sebelumnya sih sudah sih Mas, saya minta bantuan sama ini masyarakat. Oh, yang tadi ceritanya ibu membawa masyarakat, termasuk Babinsa juga, menggerebek rumah tempat si pelaku ini sedang tinggal. Iya. Itu waktu itu tujuannya untuk apa, Bu? Untuk menekan identitas, Mas. Saya pun sudah datang minta izin sama ketua RT. Dan gerak-gerik si pelaku ini saya sudah lapor sama RT, sudah tahu sama RT, ketua adat juga. Saya sudah menangis ke sana ke sini pontang-panting. Tujuan saya untuk menyelamatkan anak saya. Oke, bagi ibu oke. Kalau memang dia laki-laki tolen oke, nggak masalah. Toh akhirnya nanti di kehidupan anak ibu kalau tidak bahagia pasti akan mencari ibu. Dan saya akan buktikan sama masyarakat luas itu tadi bahwasanya saya di sini korban, Mas. Saya korban sama putri saya. Sampai dibawa ke sana ke sini akhirnya terbukti. Sekarang sampai saat ini nyatanya si pelaku betul-betul sudah menipu identitas. Lalu ibu melaporkan kejadian itu ke polisi? Iya. Setelah dibawa kabur? Iya. Berapa lama setelah laporan ibu ini baru kemudian ada tindak lanjut untuk mencari si korban? 1 bulan. Iya. Ibu ikut ke sana? Ikut karena itu permintaan dari tim pusat. Karena saya memang harus diikut sertakan. Karena memang si korban ini saya sudah ada firasat sih, Mas. Namanya seorang ibu, pasti tajam naluri seorang ibu. Waktu itu anak saya ini ibarat kerbau itu dibawa ke kanan ikut ke kanan, dibawa ke kiri ikut ke kiri. Ibu yang paling paham anak ibu sebenarnya. Betul. Karena si korban ini saya tahu betul dia orangnya pendiam, tidak banyak ngomong, taat beribadah juga. Jadi selama ini yang ditudingkan kepada anak saya itu tidak benar. Anak saya normal dan anak saya ini adalah korban saya. Waktu ibu sampai di lahat bersama polisi, menemukan mereka itu di mana sih sebenarnya?